Mosa langsung mengalihkan pandangan ke wajah Gasta, fokus pada putra kecilnya yang meminta untuk mendekat. Mama sini, aku dan papa, kita bisa bobok bareng, ujar bocah 4 tahun itu langsung terlihat ceria. Sepertinya kedatangan Lingga memang menjadi obat perihal sakitnya Gasta. Sangat jelas bocah kecil itu terlihat berbeda, langsung kembali semangatnya. Mana muat sayang, ini terlalu sempit, jawab Mosa menggeleng tak setuju. Jangankan untuk bertiga, berdua saja pas-pasan. Kalau begitu Gasta mau pulang saja, biar dikeloni sama mama dan papa, ujar bocah itu yang sepertinya merindukan kebersamaan. Muat kok, kan belum dicoba. Mama sama Gasta biar bobok di sini, papa bobok di sini. Papa duduk di sini, yang penting kan dekat sama Gasta, saut Linggah mencari solusi. Papa nggak tidur, nanti papa pergi lagi dan nggak pulang-pulang. Bocah kecil itu nampak tak mau ditinggal. Papa janji akan pulang setiap hari buat jengukin Gasta. Gasta harus sembuh dulu, ucap pria itu sungguh hati. Gasta sudah sembuh, Pak. Beneran papa mau pulang setiap hari ke rumah mama? Tanya Gasta kecil penuh harap. Iya, tapi emang boleh kalau papa pulang ke rumah mama setiap hari? Tanya Linggah melirik mantan istrinya. Ma, papa boleh kan pulang ke rumah mama setiap hari? Tanya Gasta giliran yang merengek pada ibunya. Ditatap mantan suami dan anaknya bersamaan, membuat perempuan itu tak bisa berpikir dengan jernih, mengangguk mengiyakan walaupun pada kenyataannya masih lumayan kesal dengan sang mantan. Iya boleh, jawab Mosa datar, balas melirik mantan suaminya masam. Lingga tersenyum tipis tak peduli. Atau gini aja, kita pulang ke rumah papa, terus ajak mama juga. Bagaimana? Ujar Lingga mulai memainkan perkara sedikit, memanfaatkan putra kecilnya demi sebuah misi, menghancurkan batu hati yang masih alot dipahami. Mosa kali ini mendelik resah bagaimana bisa pria itu mempunyai ide gila dengan mengajaknya pulang bersama Gasta, sedang status mereka saja tidak membolehkan keduanya berdua-duaan dalam satu ruangan. Boleh Pak, rumah papa kan besar, pasti mama betah, kata bocah kecil itu tanpa tahu kalau ibunya sudah mulai resah. Gasta, istirahat, ini sudah malam, pikirkan saja besok, tegur Mosa tak ingin membahas topik yang begitu ambigu menurutnya. Peluk aku Ma, ucap bocah 4 tahun itu dengan rekekan manja. Papa sini peluk Gasta juga, ujar bocah itu menarik tangan ayahnya hingga Linggah yang tengah duduk di bibir ranjang makin dekat. Mosa setengah berbaring sembari memeluk putranya, sementara Lingga duduk lebih dekat di seberang Mosa. Tak sengaja kedua netra itu kembali bertemu saat sama-sama tengah memeluk putranya. Lagi-lagi Mosa menoleh salah tingkah saat mata tajam itu menatap sedemikian intens tanpa jeda, membuat perempuan itu tak mengerti arti sebuah tatapan itu. Jelas saja Mosa menjadi sedikit grogi. Kita perlu bicara, ucap Linggah setelah melihat Gasta tidur. Mau ngomong apa? Tanya perempuan itu tidak merasa penting. Tentang aku, kamu, dan Gasta, katanya beranjak dari ranjang. Mosa masih terlihat tidak bergerak di tempat semula mendekap putra kecilnya yang sudah lelap. Zah, bukan di sini, nanti Gasta bangun, kata Linggah gemas, kembali mendekat saat Mosa tak kunjung turun dari ranjang. Mau ngomongin apa? Aku ngantuk. Gilah Mosa tak minat berbicara dengan pria itu, akan membuat emosinya memuncak saja. Cuma sebentar, katanya memohon. Mosa akhirnya turun dari pembaringan, mengekor langkah Linggah yang agak menepi ke sofa tunggu. Suasana ruangan itu begitu hening. Pria itu kembali menatap mantan istrinya begitu lekat, intens dan lebih lama. Benar-benar apa maunya, membuat Mosa jengah dan seakan menutup matanya agar tidak memperhatikan dirinya.
terus-menerus secara berlebihan. Jadi ngomong gak sih? Tanya Moza, mulai kesal. Sebenarnya ia resah lama-lama ditatap mantan suaminya yang Moza akui masih terlalu tampan. Sayang sekali, menyebalkan, sedari dulu tak pernah hilang. Jadi diem dulu, bisa nggak sih? Nggak emosian. Linggah menegur lembut. Gemas sekali melihat Moza sekarang yang agak cerewet. Mungkin karena banyak mengasuh urusan Gasta, jadi ibu yang lumayan banyak bicara. Namun Linggah akui mantan istrinya masih terlampau menawan di pandangan, bahkan membuat dirinya gagal move on hingga bertahun-tahun. Kini lamanya semakin berusaha untuk melupakan dan mengikhlaskan. Semakin berat pria itu rasa. Ya, kamu yang mulai duluan, ujar ibu dari satu anak itu makin kesal. Pria yang kemarin datang siapa? Bukankah kamu mau dilamar seseorang? Tanya Linggah akhirnya menumpahkan rasa penasaran hatinya yang membuat pria itu berhari-hari kepikiran, bahkan sedikit uring-uringan tanpa kejelasan di kantor. Pria yang mana? Gak jelas banget, tanya apa ngelindur, sahut Moza tak paham dengan apa yang ditanyakan mantan suaminya. Sadar Za, makanya tanya, kita harus bahas ini karena ada Gasta. Kalau kamu mau menikah lagi, tolong biarkan aku tetap menemui Gasta. Kalau boleh izinkan dia tinggal bersamaku saja. Makin gak jelas aja ngomongnya, siapa yang mau nikah? Saat Moza gergetan sendiri dengan pertanyaan mantan suaminya yang tidak mendasar. Bukannya kemarin kamu sedang bahas untuk lamaran? Linggah jelas terusik, sampai-sampai perasaan patah hati yang kedua kalinya dengan orang yang sama. Dahlah, ngomong sama kamu bikin kesal terus. Moza beranjak dengan wajah merengut. Mantan suaminya makin tidak jelas. Kok marah? Kan cuma nanya, biar nanti tidak ada salah paham lagi. Sekiranya itu calon suami kamu, tolong beri pengertian juga kalau aku datang untuk Gasta. Siapa yang marah? Siapa juga yang mau nikah? Gak jelas. Ovel Moza ngegas. Gemas sekali dengan ayahnya Gasta yang tak paham juga dengan hatinya. Zah, aku belum selesai ngomong. Linggah menghadang jalannya Moza. Kamu makin gak jelas, aku males. Gak ngerti-ngerti. Moza makin sewot. Iya, aku salah, semua salah. Aku minta maaf namanya Gasta. Jadi ini maksudnya gak ada yang mau ngelamar kamu? Tanda Linggah memperjelas kalau status istrinya masih bebas. Moza bukannya menjawab, malah merotasi matanya malas. Menurutnya, perempuan itu kembali beranjak mencari celah untuk menghindari tatapan sang mantan yang membuat jantung perempuan itu tak karuan. Zah, jawab dulu, panggil Linggah meraih tangannya. Sungguh ini sedikit lebih nekat daripada urusannya tak kunjung clear. Enggak ada mas, kamu tuh dari tadi bahas lamaran, ngaco, bikin kesel aja. Oh, jadi beneran gak ada. Gumam pria itu merasa begitu lega. Setidaknya masih ada harapan kalau Moza sendiri. Tangan aku, mau sampai kapan kamu mau menggenggamnya? Tegur Moza melihat pria itu terus menggenggam tanpa sadar. Kalau boleh sampai kita menua bersama, jawab Linggah ambigu sekali. Moza terdiam mencerna perkataan mantan suaminya yang cukup mencurigakan. Jangan membuat orang salah paham, selesaikan dulu urusanmu, baru ngomong. Masih menjalin hubungan sama orang, udah ngegombalin perempuan. Moza menarik tangannya. Dalam genggaman Linggah agak kasar, mengingat kebersamaan pria itu dengan Azal. Mendadak Moza kesal. Dasar pria, maksud kamu apa? Siapa yang menjalin hubungan sama perempuan lain? Tanya Linggah kebingungan. Selama kurun waktu 4 tahun ini hatinya bahkan kesepian. Nama Moza seperti menghantuinya dari ingatan. Sesulit itu hingga berani muncul dan menjenguk putra tersayang. Jujur, Linggah takut tidak bisa menahan perasaannya saat bertemu kembali. Linggah sengaja pergi untuk mengobati lukanya sendiri. Sulit baginya selama 4 tahun ini mengarungi hari.
bukan perkara putus dari sebuah hubungan, akan tetap mulus saat silaturahmi tetap terjaga. Dia benar-benar menghilang karena terlalu takut mengkondisikan hatinya yang masih sangat ingin tinggal, tetapi terpaksa dipisahkan oleh keadaan dan status yang tak lagi sama. Perpisahan itu sedikit banyak membuat Lingga trauma, bahkan untuk hanya sekedar menjalin asmara. Banyak perempuan di luar sana yang mendekati, namun baginya sosok Mosa tak bisa terganti. Padahal sepanjang bersama hanya ada luka dan bertengkaran, tetapi pada kenyataannya Lingga yang ditinggalkan sudah terpaut, bahkan merasa hatinya telah tercuri. Jangan berkilah mas, jangan membuat orang merasa menjadi orang paling bodoh bersama, tetapi hatinya untuk orang lain. Dekat, tapi pikirannya tertuju pada orang lain. Sakit, sindir Mosa gemas, tak ingin merasa terbuang atau bahkan tidak dianggap lagi untuk yang sekian kalinya. Sampai sekarang Mosa masih cukup sadar diri dengan syarat sosial mereka yang jauh berbeda. Kamu ngomong apa sih? Emangnya tidak bisa merasakan kehadiranku sekarang hanya untuk kalian, kamu dan juga Gasta, ucap Lingga cukup jelas. Bukan untuk aku, tapi untuk Gasta. Memang itu yang aku lihat. Mosa kembali beranjak, ingin segera mengakhiri obrolan mereka yang tentunya akan kembali membuat hatinya sakit. Tapi penilaianmu salah. Aku mencintaimu, Mosa, bukan hanya Gasta. Aku menginginkan dirimu juga, ucap Lingga jujur. Langkah Mosa terhenti tercekat, tak percaya lebih tepatnya. Kata keramat yang diucapkan cukup membuat ibu dari satu anak itu merasa bingung. Benarkah pria itu mencintainya, bahkan menginginkan dirinya? Mosa jelas belum percaya kalau hanya sebuah perkataan. Terlebih dia tidak ingin sakit hati lagi mengingat kemarin saja dengan mata kepala sendiri melihat Lingga jalan bersama Azel. Jangan berbicara cinta mas, kalau hatimu saja masih terbagi dua, balas Mosa masih belum percaya. Bagi dua dengan siapa? Memangnya ada perempuan lain selain kamu? Bukannya kamu balikan sama Azel? Aku bahkan lihat sendiri kalian jalan berdua, kata Mosa akhirnya mengeluarkan unek-uneknya yang mengganjal. Kamu lihat kami kemarin. Kamu salah paham, itu hanya sebatas urusan pekerjaan. Kalau tidak percaya, besok aku perjelas di depan orangnya. Tidak perlu, ngapain diperjelas? Sudah jelas aku lihat masih berkilah. Kamu tuh ngerepotin hati orang. Mosa terlihat makin kesal, namun yang ditangkap pendengaran Lingga malah membuatnya gemas. Kamu cemburu? Tanya pria itu penuh harap. Siapa yang cemburu? Bukan urusanku, ucap Mosa sewak. Lingga makin senyum-senyum gaje melihat wajah ayunya yang bete. Gak usah senyum-senyum, dasar pria ngeselin, gumam perempuan itu menghindari kelakuan mantan suaminya yang sukses membuat perempuan itu mati gaya. Mosa kembali ke ranjang menyusul Gasta. Lingga mengekornya dengan perasaan luar biasa. Dekat dengan ibu dari anaknya membuatnya makin full semangat. Zah, mau tidur di sini? Sempit, tegur pria itu mendekat. Nanti Gasta nyariin kamu jauh-jauh sana. Ngapain ngikutin sih? Tegur Mosa menatap sengit. Nanti Gasta juga nyariin. Kamu jangan marah-marah terus. Nanti makin cantik bikin repot hati aku. Lingga mulai berani ngegombal. Mosa tidak menjawab, tetapi hatinya menghangat mendengar pujian itu. Benarkah seorang Lingga Danendra mencintainya, bukan hanya menginginkan Gasta? Terdengar masih kurang meyakinkan. Mosa tak ingin terlalu GR mengambil sikap. Mana tahu pria itu hanya tengah merasa gabut terus mengungkapkan perkataan itu asal. Lingga mengambil duduk tepat di pinggir ranjang berhadapan dengan Mosa yang sudah berbaring di sebelah Gasta. Dengan mata terpejam ditatapnya dua manusia yang begitu berarti untuk dirinya. Sangat berharap
sangat berharap kembali ada jodoh. Tuhan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan menebus dosa yang telah lalu. Pria itu tersenyum lembut menatap keduanya. Perasaannya lebih tenang, membenahi selimut untuk Mosa dan Gasta, lalu meraih kening putranya dalam kecupan. Suasana malam yang begitu berbeda, penuh dengan ketenangan setelah bersengketa rasa, terlewati dengan keheningan yang begitu damai. Hingga kumandang subuh terdengar dari masjid rumah sakit. Lingga dan Mosa terjaga hampir bersama. "Kamu udah bangun?" tanya Mosa melihat Lingga dengan muka basah sehabis dari kamar mandi. "Iya, aku sholat di masjid rumah sakit ya," pamit pria itu beranjak. "Iya," jawab Mosa datar. "Mau nitip nggak?" tanya Lingga membuat Mosa bingung. "Nitip apa?" balas Mosa tak paham. "Nitip doa agar melembutkan hati mamanya Gasta," jawab Lingga membuat Mosa terdiam. Dia menatap punggung mantan suaminya sampai menghilang di balik pintu agak tersentil. Benarkah selama ini hatinya begitu keras? Mungkin itu bentuk pertahanan diri dari seorang Sarah Mosa agar tahan dari segala penolakan yang dulu pria itu mati-matian dengungkan. Mosa hanya tidak ingin jatuh lebih dalam, makanya perpisahan itu tetap Mosa finalkan demi sebuah harga diri, bahwa dirinya juga berhak bahagia dan dicintai layaknya perempuan lain oleh pasangannya sendiri. Keputusannya tidak pernah salah. Terbukti selama 4 tahun ini Mosa jauh lebih tenang, lebih damai, dan lebih nyaman. Bahkan ia merasa lebih waras setelah terbebas dari hubungan toksik itu. Walaupun sekarang ia kembali terusik dengan kedatangan Lingga kembali dan statement yang ada. Mosa menunaikan 2 rakaat setelah Lingga kembali. Berhubung dia tidak membawa mukena, Mosa giliran yang menunaikan sholat di masjid bergantian. "Titip Gasta," pamit Mosa beranjak. Perempuan itu sedikit lebih lama hingga gelap berganti pagi yang mulai terang, membuat Lingga bertanya-tanya, "Mampir kemana sih tuh orang? Lama banget pulangnya." Mendadak Lingga resah hanya menunggu beberapa jam saja sampai mantan istrinya kembali. Mosa sekalian membeli sarapan untuk bersantap pagi. Perempuan itu tak sengaja bertemu dengan Raja yang saat itu baru saja visit menangani pasien yang butuh tindakan kegawat daruratan. "Zah, kedengar Gasta sakit. Kata Umi tidak ngaji dari kemarin. Sakit apa? Maaf belum sempat jenguk," tanya pria itu mengabarkan. "Iya kak, kemarin demam tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Dokter tugas pagi," tanya Mosa melihat Raja dengan pakaian kebanggaannya. "Iya, tadi ada pasien butuh tindakan segera. Baru saja beli sarapan," tanya Raja melihat bawaan Mosa. "Iya kakak mau, aku beli lebih dari satu." "Wah," dengan senang hati, "menunggu dengan ibu ya. Pasti yang satu buat ibu salam ya," tebak dokter. Raja tersenyum lembut. "Bukan kak, ayahnya Gasta," jawab Mosa jujur. "Oh, Lingga yang ikut nungguin. Semoga Gasta cepat sembuh ya. Aku tinggal dulu." "Masih lanjut?" Pamit Raja tersenyum ramah. "Amin, siap kak, selamat bertugas," jawab Mosa beranjak kembali ke ruang rawat disambut dengan sapaan tak ramah mantan suaminya. "Lama banget, dari mana saja?" tanya Lingga posesif menunggu dengan tidak sabar. "Beli sarapan mas, ini," tunjuk Mosa pada kantung kresek di tangannya. "Aku nggak butuh sarapan, butuh orangnya." "Aku kenapa? Gasta kan masih tidur," tanya Mosa menatap penuh kejelasan. "Gasta memang masih tidur, tapi bapaknya udah bangun dari tadi. Kamu malah enak banget ngobrol berdua dengan pria lain. Serama itu, sampai nawarin makanan segala."
Tanya Linggah cemburu. Rupanya pria itu berniat menyusul ke masjid rumah sakit. Tak sengaja matanya pagi ini ternoda oleh pandangan live yang tidak mengenakan dalam tatapan. Gak sengaja ketemu. Kamu marah? Kenapa? Tanya Moza kadang tidak paham. Pura-pura gak tahu atau memang gak peka. Aku gak suka kamu terlalu dekat dengan jenis pria manapun, protes Linggah terang-terangan. Kenapa? Tanya Moza terdengar menyebalkan bagi Linggah. Yang gak suka, jawab Linggah makin kesal. Gak sukanya kenapa? Boleh dong spill alasannya. Tandas Moza terus mengungkit perihal keberatan Linggah. Ya aku cemburu. Nak mamanya Gasta, aku cinta sama kamu. Bisa dipahami sekarang, aku cinta sama kamu, ucap Linggah penuh keberanian.